Sultan Hamid II dialah perancang lambang negara Indonesia. Meski begitu, pada akhir kisah hidupnya, ia dituduh makar karena bersekongkol dengan Westerling. Komandan pasukan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, Sultan Hamid II adalah putra sulung Sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Ia bernama lahir Syarif Abdul Hamid Al-Qadri yang kemudian menjadi Sultan Hamid II. Lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ia merupakan Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak. Sultan Hamid II pernah menjadi Menteri Negara Jonder Portofolio di masa Presiden Soekarno dan Ketua BFO atau Permusyawaratan Negara Federal dalam Konferensi Meja Bundar. Sultan Hamid II adalah keturunan Indonesia yang juga berdarah Arab. Semasa kecil, ia pernah diasuh perempuan berkebangsaan Inggris. Istrinya adalah perempuan Belanda yang kemudian melahirkan 2 anak yang kini bermukim di Belanda. Sultan Hamid II menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Jogja, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat, dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang pada 29 Oktober 1945, dia diangkat menjadi Sultan Pontianak ke-7, menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan selalu ikut dalam perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC, dan KMD di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudan in Bottinggewoon Dien Bijenhen Koningen de Nederland, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Jonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, MA Pelavesi, Muhammad Nasir, dan RM Ngengpurjakara sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta, menjawab untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih 2 rancang lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Dalam proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.
Dalam transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Mas Agung 1974 sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara disebutkan ide perisai Pancasila muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. A.G. Pringgodingdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbitan Dephamkam Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Pada akhir kisah hidupnya, Sultan Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena dituduh bersekongkol dengan Westerling dan Abra. Ia pernah dianggap terlibat dalam peristiwa Westerling, meski berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 1953, tuduhan itu tidak terbukti dakwaan primernya. Begini akhir pledoinya. Saya akhiri pembelaan saya dengan menyatakan bahwa saya tetap merasa berbahagia sebagai putra Indonesia yang telah mendapatkan kehormatan sebesar-besarnya untuk dapat turut serta di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Bagaimanapun bunyi putusan Mahkamah Agung nanti, apakah saya akan dibebaskan ataupun akan dijatuhkan hukuman, tenaga saya tetap saya sediakan apabila kelak negara membutuhkannya. Dengan uraian-uraian di atas, nasib saya sekarang saya serahkan kepada Mahkamah Agung dengan penuh kepercayaan. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang.